yang melakukan. Terus untuk penggunanya di sini juga kita komunikasi. Kita komunikasi walaupun sebagai laboran bukan berarti saya 24 jam di dalam labor. Nah, jadi ada mungkin yang lagi keluar tiba-tiba ada mereka mendesak, mungkin ini salah satu bentuk permasalahan sebenarnya ya. Jadi ada komunikasi antara pengguna labor, baik dia guru, baik dia peserta didik, itu harus ada komunikasi. Nah, yang tadi saya selalu tidak ketemu, kok ini kurang bahannya kemana-mana, ya. Maka saya kemarin ini sebenarnya sederhana sekali, tapi ya karena di dalam Juknis mengikuti lomba itu ada 13 item, salah satunya adalah inovasi. Dan harus penuh, kalau mau menang harus penuh. Memang banyak kemarin yang bolong-bolong semua orang-orangnya. Saya harus dapat semua, karena memang dari awal dukung kepala sekolah. Berapa item yang dibutuhkan dari lomba ini? Saya sempat pasti provinsinya, saya hanya 11 Bu. Dibutuhkan berapa? 13. Saya ada 12 Bu. Kemana satunya? Ini kepala sekolah doang yang dekat saya. Tapi memang di provinsi kemarin, alhamdulillah walaupun cuma 12, karena memang pesaingnya kemarin juga yang dari itu tidak terlalu lengkap dan tetap saya unggul. Nah, ada pasti provinsi stop, di provinsi saya balik lagi ke kepala sekolah menganalisis lagi berapa yang dipinta. Cukup tidak dengan jumlah Juknis yang dipinta oleh lomba ya, oleh tim penilai di sana. Saya kurang satu Bu. Masih ada waktu sekitar 1 minggu lagi atau 2 minggu dulu dari sekrap provinsi. Saya harus diputar balik otaknya membuat sebuah inovasi. Sedangkan karya sudah saya buat, itu pun saya udah yang ngos-ngosan, walaupun sederhana bagi saya, sederhana sekali, tapi karena kemarinnya saya harus ada, maka saya buat apalah ini ya. Karena kemarin saya lihat berantakannya apa tata letak daripada alat dan bahan yang digunakan, saya buatlah kemarin itu namanya agak aneh dikit biar orang agak lebih menarik untuk membacanya. Judul itu dibuat yang agak-agak aneh lah, Sincere Bottle and Materials Map. Padahal tata letak dari alat dan bahan gitu tuh, tata letak alat dan bahan, tapi saya buat seunik-unik lah. Dan gambar ini ya, yang di dinding itu yang warna kuning, itu namanya TMM-nya itu. Itu saya tempel di masing-masing lemari penyimpanan saya. Di dalamnya itu isinya ada di luar itu. Padahal simpel sekali, tapi ya yang namanya rezeki saya kan, saya nggak tahu kalau itu menarik bagi tim juri kan. Saya tempel itu, mereka bantu apa? Itu kan TMM saya. Apa TMM? Ya kalau Indonesianya ada letak alat dan bahan sebenarnya seperti itu. Jadi di dalam itu isinya sesuai di sana. Jadi anak tuh nggak perlu cari saya, seandainya punya kan ada bukit petanis tetap ada. Bukit petanis dari alat tetap ada. Tetapi biar lebih simpel, anak bisa cari sendiri. Apalagi kalau mereka berkelompok. Si A coba cari di sini, si B cari yang sini, mereka udah baca, di sini ada, tinggal diambil. Dan jumlahnya ada di sana, di sebelahnya ada jumlahnya, seperti itu. Itu salah satu bentuk inovasi yang saya buat. Itu langsung saya tunjuk kepala sekolah, saya dapat ini Bu, tapi nggak tahu ini termasuk dalam sebuah karya atau bukan, karena udah kepepet. Dan kata Ibu dan kepala sekolah saya itu, cukup nggak apa-apa, yang pasti dari 13 item itu harus terpenuhi. Alhamdulillah terpenuhi dan sudah. Itu lagi ya. Ini pengerjaannya, penggunaannya. Gimana cara menggunakannya TMM ini? Padahal simpel banget, simpel banget. Ya, di sana saya cuma letakkan itu dan saya lihat, ini alatnya di sini, kita ambil kalau kita butuh, kita kembalikan lagi di sana. Seperti itu aja penggunaannya, nggak ada yang. Bahkan kalau kemarin tuh pikirnya kalau sudah bisa dengan misalnya digital mungkin lebih menarik ya, tapi karena memang keterbatasan saya hanya bisanya seperti itu, ya udah seperti itu aja. Nah ini kerja dari laboran juga ya.
Kerjanya itu mengatur pemeliharaan laboratorium, dia menyusun pengaturan jadwal. Nah, jadwal ini kita yang atur. Kita minta dari sekolah itu kan dapat sesuatu nih dari SK-nya, tugas biasa ada jadwalnya kan. Kita minta juga kita atur. Kita kalau saya itu karena biasa sudah tahu di semester 1 akan ada praktikum apa. Jadi enak, si ibu ini akan praktikum di hari ini. Berarti nanti ketemu dengan yang selanjutnya di semester di kelas 11-nya, berarti hari ini ibu ini tidak bisa di lab biologi karena kebiasaan lab banyak, jadi saya mungkin akan bekerjasama dengan lab fisika. Karena barang yang digunakan tidak terlalu banyak, biasanya ibu itu akan saya pindahkan. Ibu bisa praktikum tetapi pakai alat di lab biologi, tapi ibu lokasinya pindah ke lab fisika. Itu tetap saya yang mengkoordinirnya. Tetap saya, jadi saya capin semua, mereka tinggal masuk. Cuman ada lagi komunikasi. Jadi ketika kita mau tindak lanjut daripada laboratorium itu, kita harus kerja sama kepala sekolah, guru mata pelajaran, laboran. Itu harus ada kerjasamanya, ya, dengan pendukung yang ada. Oke. Nah, ini satu lagi. Ini yang awal karya saya itu. Ini digunakan untuk kalau ada guru biologi di kelas 12, ya, di kelas 12 ini. Sebenarnya udah banyak di YouTube banyak. Saya nggak kepikiran di YouTube dulu. Memang di awal itu saya selalu praktikum dengan dengan benda yang namanya Ellen Mayer dan terbatas di lab saya itu. Dan sama harus cuman bisa dikatakan cuma berapa dan itu hanya dipraktikkan oleh guru. Nah, ketika itu saya berpikir apa yang bisa digunakan. Botol kaca. Saya cari udah berapa hari nggak ketemu, bingung lagi saya. Apa yang bisa saya temukanlah botol-botol yang plastik di bank sampah saya, di bank sampah sekolah kami itu yang bening saya ambilin dan saya coba merakitnya sesuai dengan sama dengan bentuk Erlenmeyer atau bentuk penggunaan di Erlenmeyer ketika praktikum itu berlangsung. Dan ini sudah digunakan sebelum saya mengikuti lomba. Karena ketika kita mengikuti lomba, orang sana juga akan berbicara, akan menanyakan kita, ini ada tidak bukti fisiknya? Ada tidak kamu ininya, penjelasan kamu pernah menggunakan ini? Dan kebenaran memang udah digunakan ini. Jadi saya dengan santai jawab yang digunakan di materi apa, kelas berapa itu karena kita udah pernah. Tapi ketika kalau memang itu belum digunakan dan kita mengaku gunakan, itu akan terjawab juga di sana nanti sama tim jurinya. Jadi kalau memang sebuah karya itu kita yang buat, alangkah baiknya karya itu kita uji cobakan dulu setidaknya. Kita uji cobakan. Kalau kita peserta didik nih, ada peserta didik berarti peserta didik karena kita mau penggunanya dari peserta didik. Nanti seandainya Bapak Ibu di sini mau berkarya ilmiah yang penggunanya nanti di luar peserta didik, itu juga harus dicobakan agar tahu istilah errornya di mana nanti. Jangan tiba-tiba kita udah buat udah pasti ya itu takutnya salah, ya. Takutnya patah ketika orang mau coba kita tidak bisa. Jadi semuanya harus dicobakan berapa persen dia bisa dipakai. Nih, yang di atas itu bentuk aslinya seperti itu. Dan di bawah adalah yang saya buat untuk praktikum di kelas 12. Saya buat nama juga yang aneh-aneh juga kemarin. Sebenarnya nggak ada namanya di awal itu. Kemarin itu ya alat praktikum biasa aja saya buat. Bekerja sama dengan guru biologi di kelas 12. Apa nih bagusnya Miss namanya? Dibuatlah katanya Apas aja. Apas. Oh iya bolehlah kata saya. Karena memang agak-agak aneh kalau udah Apas yang kita sebut nama langsung. Botol ini kan nanti kalau kita buat Apas. Apa itu Apas? Alat praktikum fermentasi alkohol sederhana. Itu sesuai dengan nama materinya, materi pembelajaran di kelas 12 itu. Ini proses pembuatannya. Karena di sana akan ditanyakan juga sama-sama seperti dengan karya-karya lainnya, bukti pembuatan kita kemana? Ketika saya diujikan saya juga mana? Benar tidak kamu yang buatnya? Itu pada sepele, udah pasti kita lah kalau secara emosi kita ya saya lah saya buatnya. Tapi orang nggak bisa percaya kayak gitu aja. Buktinya mana? Makanya mungkin itu rezeki tadi. Padahal iseng kita masukin juga buat ini. Ternyata memang benar di dalam sebuah penilaian itu
hal kecil, walaupun kita tulis dengan tangan di sini, di kertas, kalau memang bisa itu kita buktikan pada saat kita pengujian kita bawa. Ya, walaupun misalnya nggak terketik di buku yang sudah terjadi, tapi itu pernah Pak saya buat, Pak saya pernah catatnya di sini, kita bawakan. Ini buktinya ada Pak. Itu bisa menjadikan salah satu bentuk bukti bahwa benar itu adalah karya kita. Seperti itu. Apalagi sekarang udah canggih, bisa dengan HP kita gunakan semuanya dengan rekaman, dengan foto itu sudah bisa menjadikan sebuah bukti. Ini masih pembuatannya. Ya, ini keunggulannya yang pasti saya tadi sempat sebuah best practice atau praktik baik itu ada satu poin di sana yang metode yang digunakan bersifat ekonomis dan efisien. Itu bentuk salah satu dari indikator dikatakan sebuah karya baik atau best practice. Ya, selain dari banyak ada 3 di atasnya, itu bisa membagikan itu juga salah satu bentuk dari best practice. Ya, kalau kita lihat dari online, dari digital itu udah banyak semua. Kita pahami dulu best practice itu apa, baru kita bisa mengaplikasikan apa yang akan kita temukan di lapangan ini. Ya, habis itu kegiatan kita. Oke, itu mungkin ada beberapa yang bisa terjawab dari gambaran yang ada di saya tadi, gimana cara saya mendapatkan laptop, mendapatkan uang dan sebagainya. Ini salah satu bentuk perjuangan saya. Dari saya melakukan kerja dengan memang benar-benar tupoksi saya ceritakan, dan dengan bukti memang benar apa yang dikatakan Ibu Eka Diani tadi, ada berkas harus dibawa buku sebanyak 3 tahun terakhir pengerjaan kita, itu memang ada laporan praktikum, tidak guru kalau kami memegangnya, laboran yang memegangnya. Karena ketika ISO atau ketika ada audit, mana bukti kerjamu, salah satunya bentuk praktikum itu adalah bukti kerja kita. Jadi semua hasil praktikum dari Bapak Ibu guru yang ada di dalam praktikum di lab biologi, berarti dia ada di ruang saya. Terserah itu ibu siapa, bapak siapa, itu harus ada di saya. Karena itu salah satu bentuk arsip daripada administrasinya. Jadi kita harus buat buku pengunjung, itu bukan buku pengunjung, tapi kalau di itu istilah itu penggunaan lab. Ya, siapa yang penggunaan lab itu kita ada, walaupun kita sudah buat jadwal. Nanti akan disinkronkan jadwalnya, penggunaannya, pon alatnya, berita acaranya itu sama tidak semuanya dari jadwal sampai ke laporannya. Itu harus satu. Nanti ini materinya di silabus ibu itu atau di program ibu itu di minggu ke-1 saja di bulan Januari. Nanti di laporan kita berita acaranya sama tidak. Terus di penggunaan alat sama tidak. Itu akan jadi satu. Itulah tadi fungsi dari seorang laboran. Yang pasti ketika lomba itu tetap usaha, karena banyak yang usahanya sama seperti kita, tinggal satu lagi rezekinya mungkin. Ya. Terus ada tadi dukungan dari bulan ya. Ya. Ketika itu, karena saya bulan September kemarin itu ada pergantian kepala sekolah. Baru 1 tahun ini ada Pak Hendri. Sebelumnya di masa saya mengikuti kegiatan ini, saya itu sudah mengikuti kegiatan lomba laboratorium ini di tahun 2012. 2012 mewakili kabupaten, 2013 itu di provinsi. Nah, dari 2013 itu mulai 14, 15, 16. Tapi di 2013 yang sudah jadi prestasi juga itu juara 1 juga masih, tapi belum ada nasional. Hadiahnya masih ke Singapura, masih ke Malaysia, masih ke Bali, hadiahnya cuma itu aja. Yang di 2013, 2014, 2015, 2016. Nah, di 2016 ini ada. Saya lagi berangkat sama Bu Eka Diani yang terakhir tadi, Pak, foto terakhir tadi. Nah, itu kami berangkat. Bu Eka ngomong, Pak Adi, tahun ini ada pembukaan laboran nasional. Kita ada di sini. Dan syaratnya harus mengikuti
lomba di tahun yang sama. Sedangkan saya kan 2013. Selama saya di 2014, 15, 16 itu kan saya udah, maaf itu saya udah jadi juri di provinsi sama PK. Jadi saya cut kemarin itu, jadi 2016 itu ada satu orang dari MUBA juga, yang dari lab fisika saya, kami di Sekayu, dia juga menang di provinsi dan dia yang berangkat. Tapi itu saya nggak bisa ikut karena memang tahun itu belum saya. Nah, di tahun 2017, karena memang syaratnya kemarin belum apa itu sudah 3 tahun dari juara 1, 2, 3 sebelumnya. Saya 2013 ikut itu Pak. Jadi 2017 saya sudah 4 tahun. Berarti udah hangus juara 1 saya dan memang belum ke provinsi. Maka dari 2016 2017 saya ikut lagi di 2017. Itu ada berapa orang kan? Dari PTBA sama PTBA dulu satu. Yang SMK. Nah, itu kami belum dipisah, tetap sekitar ada orang 8 atau orang 5 pernah lomba. Ternyata juknis di nasional SMA, SMK dipisah. Makanya kita bisa ngirim semua, SMA ngirim, SMK mengirim juga. Yang SMA saya, yang SMA Ibu vaksinasi dari SMA 1 global, SMK 1 global. Itu juara 3 juga nasional. Saya juara 3 di nasionalnya SMA, laporan SMA. Kalau Ibu vaksinasi di SMK laporan. Di tahun 2017 itu Sumsel itu sekitar 8 atau 7 orang yang mendapatkan nominasi. Lumayan banyak di tahun 2017. Nah, setelah itu 2018 kita minim kehabisan SDM kalau orang itu. SDM-nya nggak ada lagi SDM yang benar-benar, karena kalau sampai di provinsi itu, di nasional itu kalau kalau kita di sini masih bisa kita membaca, nggak apa-apa guru. Karena udah datang ke sini kita aja, kita bisa kan nggak apa-apa. Tapi kalau dari nasional itu saya mau berangkatkan yang bukan guru, yang bukan laporan khusus. Jadi kemarin cukup sebatas di provinsi semua kawan-kawan kita yang dari laporan, karena mereka rata-rata sebagai guru. Itu kalau di sana itu di dis dan nggak dapat ongkos pulang. Nah, itu yang ditakutkannya juga. Jadi kemarin kita nggak ikut. Dan terakhir ya 2019 sampai sekarang memang belum ada lagi yang secara offline untuk mengikuti kegiatan lomba ini. Terus dukungan kepala sekolah. Kalau dukungan kepala sekolah, alhamdulillah penuh ya. Dalam artian dari saya itu karena di kecamatan ada juga, di kabupaten ada juga tesnya, karena banyak yang ikut, ke kabupaten ikut, itu semua diakomodasi oleh kepala sekolah, ke provinsi pun seperti itu, sampai ke nasional. Di nasional dia sempat ada juga ke Kementerian Pendidikan untuk istilah dukungan kepada saya, walaupun nggak bisa bertemu secara langsung pasti lomba-lombanya. Pada hari 17 itu yang biasa 17 untuk lomba untuk pengumuman, beliau bersama saya. Dan alhamdulillah dukungannya luar biasa kalau dari saya. Bagaimana dengan labnya? Sama, alhamdulillah beliau pun orang IPA. Kalau orang IPA dia paham dan dia juga kenal biologi. Jadi untuk alat dan bahan sampai saat ini pun di SMA kami alhamdulillah terpenuhi semua. Seperti itu. Atau dukungan. Pusat lagi Pak. Lab kimia banyak zat bahaya, pengelolaan limbahnya selalu ditanyakan. Oke. Gini, kalau di lab kimia kami, awal muka saya insya Allah saya, itu kita ada kerjasama. Tapi lab kimia kalau di SMA itu nggak terlalu berbahaya sebenarnya, dalam artian nggak terlalu yang ekstrim. Masih bisa kita encerkan terlebih dahulu untuk pembuangan limbahnya, itu sudah aman sebenarnya. Mungkin kalau di sini ada zat bahaya yang sudah tingkat tinggi mungkin, ya. Tapi kalau sejauh ini, kalau di SMA kami, kalau memang itu masih bisa batasnya diencerkan atau larutannya itu masih bisa diencerkan dengan tidak membahayakan, itu kita langsung buang aja seperti kawasan dapat salah. Kalau dia sudah diencerkan, lebih langsung dibuang ya. Dan itu bukan bentuk yang berbahaya full. Kalaupun yang berbahaya full, itu kerjasama dengan dinas DLH. Apa dinas? Lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Itu memang kami dulu memang ada, kami memang ada,
Nanti mereka akan mengkoordinir, kita menyerahkan ke mereka yang menghanguskannya. Kalau memang itu harus dihanguskan atau harus dibuang. Jadi ada kerjasama dengan pihak ketiga. Seperti itu. Kalau tidak ada alat pengolah limbah di di sekolahnya seperti itu. Kalau ada ya bisa dengan prosedural, itu bisa dihanguskan sendiri atau dikelola sendiri untuk pengolah limbahnya. Setelah menang, implementasi gagasan rencana aplikasi tindak lanjut seperti apa? Ya, setelah menang tidak banyak perubahan karena memang tupoksi saya sebagai laboran di sini adalah bekerja di dalam laboratorium. Menang kemarin itu adalah sebuah upgrade ilmu. Ya, sinatu uji kemampuan kita selama kita di laboratorium biologi itu bisa nggak ditandingkan dengan orang seperti itu. Ketika selesainya ya nggak ada, kita harus tetap mengerjakan tupoksi kita sebagai seorang laboran seperti itu. Kalaupun ada gagasan lagi, ya nanti ke depannya kita buat untuk laboran lagi. Karena kalau untuk mau lomba lagi nggak mungkin, karena udah di 1, 2, 3 itu nggak bisa lagi ikut ke lomba lagi. Sudah tercatat di sana pada namanya. Tapi nggak tahu pas 10 tahun nanti mungkin kalau mau ikut lomba lagi mungkin bisa, mungkin. Untuk karya ilmiah yang tadi, 2 tadi itu yang saya buat. TMM sama Alphas tadi itu yang saya buat karya ilmiah saya. Maka tadi saya berpikir kalau mungkin kayak selama ini karya ilmiah itu yang harus yang seandainya ketika itu bisa dengan sederhana dan itu menarik juri, ya, itu adalah rezeki bagi kita sebenarnya. Ya. Tapi kalau memang kita bisa lebih tinggi dan lebih bagus, oke, itu adalah sebuah prestasi buat kita juga. Mengembangkan dukungan kepala sekolah, oke udah tadi ya, itu bisa dikatakan kalau ada lebih dari 100%, boleh ditambahkan lebih dari 100% untuk dukungan kepala sekolah. Karena tanpa dukungan dari kepala sekolah, nggak akan jalan semuanya, nggak usah lapor, ya. Apapun itu kalau kepala sekolahnya nggak dukung ya pasti nggak ada hasilnya, ya, nggak jalan. Memajukan labor, ya. Kalau sekarang posisinya sudah ada laboran, berarti laborannya harus dimaksimalkan. Tetapi kalau belum ada laboran khusus, ya silakan ajukan ke kepala sekolah untuk mengangkat memang benar-benar seorang laboran. Itu paling banyak ditanyakan. Ya. Kalau memang ingin maju labornya itu ya tadi ada laborannya seperti itu, karena laboran itu ada kunci dari laboratorium itu. Kalau guru itu masih di labor, dia mikirin aja, mikirin selapor, mikirin materi depan, labornya terbengkalai. Walaupun dia duduk tiap hari di labor itu nggak bisa, pasti dia pikir di labor itu pasti ngerjain lagi untuk pekerjaan menilai dan sebagainya. Karena bukan tupoksi seorang guru untuk di laboratorium, tetapi dia bisa bekerja di dalam laboratorium. Kalau untuk mengelola semuanya itu kembali lagi ke laboran, tenaga laboratorium. Sudah semua Pak, hanya sudah Pak. Baik, kita beri aplaus dulu buat Adi. Sebelum kita tanya jawab, mungkin saya ingin share dengan Pak Zanis dulu untuk pertanyaan nomor 9. Untuk pertanyaan nomor 9 Pak ya. Apakah masing-masing lab harus ada laboran atau teknisi? Kalau menurut saya pribadi ini ya. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau menurut saya setiap ruangan itu harus ada teknisinya, Pak. Setiap jurusan. Setiap jurusan, Pak. Apakah harus ada ruang prakteknya? Untuk ruangan praktek harus ada, Pak. Karena gini mungkin lebih pas di SMK ya. Iya, masing-masing. Nah, gimana? Ada teknisi. Kalau untuk SMK yang jelas harus ada ruang prakteknya, Pak. Tidak mungkin di SMK itu tidak ada ruang prakteknya untuk satu jurusan. Setiap jurusan, walaupun sekedar perkantoran, UTKP misalnya. Ya. Akuntansi tetap harus ada. Harus ada lab komputer ya. Komputernya.
Jadi kita apalagi sekarang dunia ini Pak ya, 4.0 Pak ya, Iya, iya. 4.0 untuk teknologi ya kita majukan Pak. Kalau dia jurusan kelautan, mana ruang prakteknya? Jadi ya kalau untuk harus ada juga Pak komputernya. Jadi ya, harus ada juga Pak. Mungkin ada alat mereka yang harus terhubung ke komputer. Harus ada untuk melihat ada trouble, bisa lihatnya menggunakan ini Pak. Komputernya harus ada kalau menurut saya Pak. Iya, iya. Jadi alat-alat apa yang dipakai di jurusan kelautan itu kita punya Kita ya. punya. Oke. Kalau untuk masing-masing ruangan praktek harus ada teknisi. Nah, apalagi di SMK 2 Pak ya. Di SMK 2 kan ada 12 ruangan itu Pak. Apa aja sih selain lab komputer yang 12 itu? Listrik. Apa Ada Pak? bengkel. Ya, bengkel. Bengkel motor, bengkel mobil ya. Bengkel motor, bengkel mobil. Terus Ada Bangunan-bangunan? bangunan geo harus ini Pak. nah sebentar lagi tuh ada kebun juga ya. Iya. Di dekat ini Pak. Kebun apa Rencananya tuh? Pak Kopi? Rafli mau buat kebun. Kebun kopi? Ya, kebun kopi Pak. Jadi mau buat kita penyedia alat ini Pak. Pembuat kopi. Tapi ada kebunnya juga. Ada Pak. Ada. Jadi dari hasil itulah untuk praktek sesuai. Iya Pak. Jadi setiap jurusan wajib ada ruang praktek, Praktek. baik itu di dalam ruangan maupun outdoor ya. Ya, benar Pak. Jadi kalau jurusan perikanan kolam lele jadilah gitu ya. Nah, teknisinya juga harus ada Harus untuk ada, setiap Pak. ruang praktek. Iya. Jadi kalau ada kendala ya jangan manggil teknisi lain kan istilahnya. SMK ini kan anak-anaknya kreatif dan super kreatif ya. Jelas, Pak. Kadang-kadang alat itu tidak berumur panjang. Hmm. Mana solusinya? Gerak. Bisa membongkar, tidak bisa balikkan tidak utuh. Nah tambah itu rusak. yang ini Pak, jadi Tambah pikiran. Mana solusinya tuh? Kalau solusi dari kita ya yang jelas kita tekankan untuk pakai alat ya hati-hati. Jangan sampai keluar dari arahan gurunya. Jangan sampai ada beda, selain itu beda mau untuk diri sendiri, jangan Pak. Iya. Ini juga untuk keselamatan mereka juga ya bahaya Pak. Kalau tidak sesuai dengan instruksi yang diberikan. Kalau untuk di komputer ya bisa-bisa tersentuh mana itu. Kalau tidak menggunakan K3LH-nya dengan yang baik. Terus untuk praktek di Idupka ini kan SMK tuh ada industri dunia kerja ya. Ya Pak. Nah, memang harapannya karena ini banyak juga yang hadir dari SMK, lulusan SMK itu diharapkan langsung kerja. Baik itu sebagai wirausaha swasta atau dia sebagai pegawai. Dan dia kalau lanjut kuliah pun dicap sebagai pengangguran. Dan saya banyak dari beberapa kawan itu aku nak ke SMK baiklah supaya apa di zaman krisis ini kaget mudah-mudahan anak lebih mandiri. Nah, presentase teori dan praktek yang ideal menurut Pak Zanes, nanti bisa menurut yang lain juga. Seperti apa sih supaya anak tuh lulus sekolah tuh tidak lagi gagap atau tidak lagi ragu-ragu. Sertifikat LSP itu kan lembaga sertifikasi profesi P1 ya. Kalau SMK itu betul-betul yang disertifikat itu sesuai dengan kondisi lulusannya. Jangan di atas kertas dia baik, kaget disuruh bongkar tidak bisa balikkan lagi. Atau disuruh ngetik Excel rumus segala macam dia tidak bisa. Atau dia disuruh ngelola administrasi, disuruh kalau tata boga buat kuis segala macam. Berapa persen porsi praktek dan teori idealnya? Kalau menurut saya idealnya Pak ya, untuk praktek itu 70%. 70%. Dibandingkan dengan teori 30%. Pernah enggak kasus seperti di Pak Adi, kan di PowerPoint-nya tadi ada alat-alat praktek itu dibawa ke kelas ya. Kalau terjadi tabrakan jadwal. Laboratorium hanya berkelas Pak. Kan ada laboratorium fisika, laboratorium biologi, laboratorium kimia kalau kita tuh. Jadi kita pindah ke laboratorium satunya. Oh, bukan dibawa ke kelas.
Nggak boleh praktikum di kelas. Bawa kemana-mana aja deh. Pindah labornya aja Pak. Iya. Kan kita memang 3 ruangan, memang pisah kita laboratoriumnya. Enggak satu laboratorium. Tidak ada inovasi menjadikan kelas sebagai laboratorium mungkin enggak ya? Kalau selama itu praktikumnya tidak berbahaya, tidak menggunakan alat, oke Pak. Dari biologi itu banyak biasanya kayak yang mengamati bentuk tumbuhan ini kan bisa dalam ruangan Pak. Itu sudah untuk praktikum. Kita lihat daun, batang akarnya itu udah bisa dalam ruangan itu. Tidak perlu kena, udah satu bentuk praktikum. Tapi untuk biologi, tapi untuk kimia itu kimia atau kalau fisika masih lah, karena fisika masih ada menggunakan alat-alat yang agak mudah ringan kayak beban-beban itu bisa ada di dalam ruangan. Ya. Tapi kalau kimia itu nggak bisa, yang khusus kimia kayaknya nggak bisa. Iya. Tertentu bisa ya. Ya. SMK mungkin kalau susah ya SMK ya, alatnya berat-berat ya. Alatnya berat-berat Pak. Mereka Apalagi jurusan motor. menempat memang. Mau ini nanya Pak. Mau mana nanya? Motor guru tuh lah bawa ke kelas bongkar. Baiklah. Oke, kita beri aplaus juga untuk Pak Zanes. Terima kasih Bapak Ibu. Izin saya zoomkan ini tadi supaya Bapak Ibu mungkin yang di tenaga kependidikan laboran teknisi lain bisa ikut menyimak apa yang kita lakukan. Silahkan tanya jawab lagi dari 10 pertanyaan yang sudah dikupas oleh 2 kawan kita dalam rangka best practice ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Antuk, jam 9 ya? 9. Sesuai jadwal. On time. On time ya. Nama alatnya apes ya? Apes ya? Sisip dikit apes. Ya, gagal unik. Itu salah satu karya ilmiah sebenarnya Pak. Memberikan nama yang unik agar orang tertarik untuk membukanya. Iya. Oke, siap. Masalah. Tertarik membacanya juga Iya, Pak ya. baca pastinya. Dan yang paling menarik tadi kita berangkat dari masalah ya. Ya, Pak. Nah, yang repot kalau masalahnya di kepala sekolah ya. Nah, itu. Mudah-mudahan. Kalau kami alhamdulillah Pak. Ya nantilah kita sama-sama cari solusi. Intinya saya akan tutup materi ini dengan 4 orang yang tidak boleh dilawan. Nah ini juga terkait dengan permasalahan ketika kita bergesekan atau mengalami konflik. Kadang sengaja pimpinan itu menciptakan konflik, baik di birokrasi maupun di swasta. Saya pernah di swasta, di Astra selama 4 tahun. Saya dapat materi tentang konflik manajemen. Manajemen konflik itu pimpinan sengaja menciptakan konflik untuk memacu performance. Karena kalau kita seterusnya berada di zona nyaman, maka kita itulah. Sementara daerah-daerah lain kita lihat di Jawa Tengah, di Bali, di Jawa Barat, apalagi banyak tempat lain itu mereka berpacu dengan prestasi. Mereka tinggal melesit, sementara kita masih seperti itu, terlalu nyaman. Namun zona nyaman juga ada batasnya. Pertama adalah yang tidak boleh dilawan, yaitu orang yang banyak duitnya. Tidak bisa dilawan ya. Tidak bisa dilawan. Janganlah dilawan. Orang yang banyak duitnya kalau kita lawan nanti kalah tulah kita. Kecuali kalau duit kita banyak, siap. Hilang duit banyak, siap. Lawanlah. Nah, tentunya kita boleh melawan, cuma dengan cara yang pendekatan yang baik atau tertentu. Yang kedua, orang yang berkuasa. Yang punya kuasa kalau di level Bapak Ibu sekolah adalah kepala sekolah. Mohon kepala sekolahnya jangan dilawan. Bahaya. Bagaimanapun. Balik ke poin satu. Bagaimanapun baik buruknya menurut Bapak Ibu kepala sekolah, setiap manusia pasti ada plus minusnya. Yang pertama, selalu berpikir positif, posisikan diri kita sebagai kepala sekolah yang dengan beban pikiran sedemikian banyak, diteleponi dinas terus minta data ya, dan lain sebagainya. Tentunya kalaupun kita harus melawan kepala sekolah dengan cara RK4, Pak Kadis selalu berpesan rukun, komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kolaborasi.
Jangan sampai kita merasa lebih hebat dari kepala sekolah, kemudian kita melawan kepala sekolah. Karena rezeki kita tuh ada di pimpinan. Rezeki kita itu ada di pimpinan, sehingga kalau pimpinan ingin memberdayakan kita, tentunya kita juga harus dengan cara yang baik. Bagaimana kalau kepala sekolah tidak sesuai dengan visi misi pimpinan yang lebih tinggi? Siapa yang lebih tinggi dari kepala sekolah? Kepala dinas mungkin, Bapak Gubernur. Tentunya tadi cara RK4 itu mudah-mudahan kita konsultasi dengan orang yang tepat tanpa harus menjelekkan secara pribadi. Yang ketiga yang tidak boleh dilawan adalah orang yang bernasib. Meskipun dia tidak punya duit, meskipun dia tidak punya kuasa, tapi dia bernasib. Ada baik ngomong itu tuh. Kita lihat di YouTube ya, ada tabrakan besar, dia ada di tengah-tengah, wih bernasib. Tidak kenal. Ya. Tidak kenal. Ya. Ada yang biasa-biasa, tahu-tahu, bagus nasibnya, karirnya segala macam. Dia tidak punya siapa-siapa yang diandalkan, dia hanya mengandalkan nasibnya. Lurus, baik. Kadang-kadang pas pelatihan ini dia tidur, tahu-tahu tahun depan jadi kepala sekolah. Nasibnya. Ada yang itu tuh. Kita tidak tahu nasib, kadang-kadang kan seperti itu kan. Aneh kadang dunia nih, yang kita prediksi, ini bakal hebat, juara 1, ranking 1 terus di kelas. Ternyata pas kita tengok 5 tahun lagi kok nasib kamu begini-begini sih, dulu kamu hebat nih. Yang enggak ranking, yang kena marah terus, yang kena jemur, kena jewer. Tahu-tahu ada yang jadi jenderal, ya enggak? Nasibnya bagus. Ada yang jadi, padahal dia bukan siapa-siapa. Ada anak tukang becak jadi dokter, kita lihat di TV, yang bisa menginspirasi kita semua. Itu adalah orang yang bernasib. Yang terakhir, ini juga sebagai penutup, yang tidak boleh dilawan adalah orang gila. Jangan dilawan, karena melawan orang gila itu sama baik kita melok gila. Iya, ada. Apa Bu? Menang? Mati jadi bangkai. Siap. Jadi lebih baik kita menghindar. Kalau kita bisa diam, menghindar, dan ya kita maklumi sajalah. Seperti lagu Peter Pan ya, cobalah mengerti. Tidak perlu kita banyak berpikir, tidak perlu memahami, cukup kita mengerti. Untuk yang urusan yang terakhir ini. Jadi itu Bapak Ibu, terima kasih atas best practice yang telah kita lakukan selama sekitar 1,5 jam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti untuk pretest online-nya dan tadi yang kami sampaikan sebelumnya, kami kirimkan sebagai teman tidur Bapak Ibu. Atau ada yang terbangun pagi yang tidak bisa tidur, udah jawablah soal itu. Besok pagi kita akan bahas kilas bersama dengan narasumber apa hasil kita malam ini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, kita semua masih bertahan sampai jam 9 lewat. Kami akhiri sesi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.